Untuk rumah kali ini, kami mengerjakan request yang agak berbeda dari biasanya, yaitu dari Samsul Berliana yang meminta didesainkan rumah di lahan 8x8 miliknya dengan gaya Jepang. Pada desain kali ini, ada 3 tantangan besar yang harus kami pecahkan. Pertama, membuat rumah terasa lega di lahan sekecil ini. Kedua, menghadirkan nuansa Jepang yang hangat dan menenangkan di dalam rumah. Dan ketiga, memastikan cahaya alami tetap bisa masuk ke dalam rumah meskipun lahan sangat terbatas. Jawaban untuk ketiga tantangan itu ternyata datang dari satu ide sederhana. Sebuah taman indoor ala Jepang di jantung rumah. Bagaimana taman ini bisa menyatukan fungsi, estetika, dan kenyamanan? Nanti kita akan lihat sama-sama. Perjalanan desain ini dimulai dari Dena. Perencanaan yang menentukan setiap langkah, arah cahaya, dan aliran udara di rumah ini. Setelah melewati banyak percobaan, inilah tata ruang yang akhirnya kami pilih. Pertama, sebuah carport berukuran 2,5 x 4,5 meter cukup untuk satu mobil menyambut di bagian depan. Tepat di sebelahnya, teras yang cukup lega. Dari teras, pintu utama membawa kita ke ruang keluarga, titik awal aktivitas harian. Di belakangnya ada sebuah area yang menjadi sumber cahaya, nuansa alami, dan sentuhan khas Jepang. Nanti kita akan lihat perannya lebih jelas. Di sebelah taman ini ada akses ke kamar tidur utama. Di sisi lain ada kamar tidur kedua. Lalu ada dapur kecil. Dan terakhir, kamar mandi di pojok rumah. Secara keseluruhan, beginilah tampilan denah rumah di tanah 8x8 ini. Untuk menguatkan nuansa Jepang, di dalam rumah ini kami membuat beberapa sudut yang terinspirasi dari rumah-rumah di Jepang. Tapi sebelum kita lihat dalamnya, yuk kita lihat dulu tampilan rumah ini dari luar. Nah, inilah tampilan fasad rumahnya. Nuansa Jepangnya langsung terasa kan? Rahasianya ada pada bentuk atap yang kami adaptasi dari rumah-rumah di Jepang. Sederhana, fungsional, tapi tetap punya daya tarik visual yang kuat. Elemen kayu yang mendominasi memberi aroma Jepang yang khas, sekaligus menghadirkan kesan natural, hangat, dan estetik. Lalu detail kecil seperti elemen tembok gelap, kayu vertikal, area jalan setapak, serta halaman kecil menjadi sentuhan akhir yang menyempurnakan wajah rumah ini. Lanjut ke area teras, ukurannya memang tidak terlalu besar, tapi atmosfernya hangat dan nyaman. Di sini kamu bisa menaruh beberapa kursi mungil, tempat sempurna untuk menyeruput kopi pagi atau menyambut tamu dengan santai. Elemen kayu di sisi teras bukan hanya mempertebal kesan Jepang, tapi juga memberikan privasi tambahan. Bonusnya, elemen ini memfilter cahaya matahari langsung, membuat area teras tetap teduh bahkan di tengah teriknya siang hari. Nah, pasti kamu sudah penasaran seperti apa bagian dalam rumah ini kan? Yuk kita masuk dan lihat bersama. Begitu pintu masuk terbuka, mata kalian mungkin langsung tertuju pada sesuatu yang tak biasa. Sebuah sudut hijau yang tampak tenang dengan tampilan yang sedikit ke-Jepang-Jepangan, berbeda dari suasana rumah-rumah kebanyakan. Menarik bukan? Tapi sabar dulu ya. Nanti kita akan ke sana setelah membahas ruangan pertama yang menyambut kita, ruang keluarga. Meskipun luasnya tidak besar, ruang ini tetap mampu menjadi jantung rumah. Sofa mungil, meja kopi sederhana, dan rak TV bisa tersusun rapi, membentuk area hangat untuk berkumpul, berbincang, atau sekedar menikmati sore.
Pencahayaan dari jendela di sampingnya membuat ruangan ini terasa lebih lega dan pilihan furnitur Jepang minimalis menjaga suasana tetap lapang. Di ujung ruangan ada dapur kecil di antara kamar tidur dan kamar mandi. Dapur ini memang sederhana, tapi cukup fungsional. Semua kebutuhan memasak bisa tertampung di sini. Kompor, wastafel, dan lemari penyimpanan. Meski tak ada ruang tersisa untuk meja makan. Ukuran lahan yang hanya 64 meter persegi memang menuntut perencanaan yang cermat. Dan dapur ini adalah salah satu contohnya. Kita bergeser ke kamar tidur. Meski dimensinya tak luas, suasana dibuat hangat dengan sentuhan kayu dan warna-warna netral ala Jepang. Lantai bisa menggunakan vinil atau parket bernuansa natural, dipadukan dengan ranjang rendah yang memberi kesan ringan pada ruangan. Dan akhirnya kita sampai pada bagian yang tadi sempat mencuri perhatian sejak pintu dibuka. Taman indoor ala Jepang. Taman ini berada tepat di tengah area belakang rumah, seperti oase kecil yang menghubungkan ruang-ruang di sekitarnya. Dari sofa ruang keluarga, kamu bisa memandang hamparan kerikil putih, bebatuan alami, dan tanaman hijau yang sederhana tapi tertata rapi. Atap transparan di atas taman membiarkan cahaya alami masuk dengan leluasa, membuat area ini terang sepanjang hari. Cahaya yang menembus dedaunan menciptakan bayangan-bayangan lembut di lantai, menambah kesan tenang. Saat memasak di dapur atau duduk di ruang keluarga, taman ini selalu berada dalam pandangan, memberi jeda visual sekaligus menghadirkan nuansa alam ke dalam aktivitas sehari-hari. Taman ini kami rancang dengan konsep taman kering, jadi kamu tidak perlu khawatir tanah becek atau air menggenang saat hujan. Dengan tambahan lampu ornamen khas Jepang, maka suasana zen pun semakin terasa di sini. Nah, itu dia desain rumah 8x8 meter dengan sentuhan gaya Jepang yang hangat, menenangkan, dan tetap fungsional meski di lahan terbatas. Mulai dari fasad yang simpel namun berkarakter, tata ruang yang efisien, hingga taman indoor yang menjadi pusat suasana rumah. Semuanya dirancang agar setiap sudut terasa nyaman untuk ditinggali. Semoga desain ini bisa jadi inspirasi buat kamu yang punya lahan kecil tapi tetap ingin rumah yang estetik dan anti mainstream. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan seperti biasa, kalau kamu punya ide atau request desain lain, bisa tulis ya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga rumah impianmu segera terwujud.